Karena setelah putus, kamu lebih banyak bisa membuka hati untuk orang lain atau malah lebih hati-hati ah. Enggak, aku sangat membuka kecuali hewan. Yang kemarin kayak babi itu. After putus 5 tahun, ngerasa hilang, diri hilang, ngerasa kayak gue harus kemana lagi ya gitu. Gue dibandingkan sama cowok yang cuma naik Vario, naik Scoopy ya. Dia punya duit 20.000 tapi 20.000-nya buat lu. Gue mah lebih milih yang itu yang kaya. Setan lu ya. Kalau kamu, kalau dalam circle pertemanan pernah jatuh cinta sama teman gak sih? Gimana? Mau kamu yang cerita apa aku yang cerita? Balikin rambut gua. Asal. Suara api tangan gue nih. Wah, panas. Ya nanti diedit keluar apinya kan. Selamat datang di Salon Diki, kami cantik obrolannya asik. Hey, ketemu lagi, kita ngobrol lagi teman-teman. Dengan siapa aku ngobrol? Aku kasih clue-nya nih. Clue-nya adalah dia seorang wanita cantik. Dia juga seorang aktris. Dia juga seorang pelawak, multitalenta. Dia juga digadang-gadang sebagai penerus siluman dodol warna-warni. Dia juga pernah mengikuti komunitas bambu gila. Banyak banget deh aktivitasnya. Penasaran aku ngobrol dengan siapa? Aku panggilkan saja dulu langsung. Gimana aku? Harusnya aku di Kayangan. Aku tidak mau dia di sini. Kamu ada di sini. Oh baiklah, kamu di sini ya. Kamu di sini ya. Oke baiklah. Aku diusir dari Kayangan. Oh, aku kira kamu mau balik ke Kayangan, nggak mau ngobrol sama aku. Kirain. Ngobrol sama kamu. Umi, di mana selendangmu? Selendangku dicuri. Aku lagi mandi. Abis itu diambil sama abang-abang. Apakah abang-abang matanya buta untuk ngeliat kamu mandi? Apa yang dilihat abang? Kamu mandi di kali? Aku mandi di kali. Air terjun gitu kan? Di air terjun itu. Berapa pria yang menatapmu? Oh Allah. Ya Allah, ngitungnya banyak banget. Katanya dengar-dengar semakin banyak pria yang menatap kamu malah semakin buka. Umi kuari teman-teman, Umi kuari. Ini orang ini beneran dah. Ini adik gua, kesayangan gua. Apa ya? Makin susah dicarinya. Kayaknya sibuk banget sekarang lagi. Amin. Ya Allah, di mana film sekarang dia layar lebar, dia semua. Asik deh. Itu memang tujuan. Buat tendang kaki gua ya. Akunya jatuh ya? Gua tendang deh kalau kita. Gua tendang. Tadi kamu manggil siapa? Kamu? Namaku? Umi. Salah. Siapa? Aku namaku Dame. Kok Dame? Dame Ongge. Aku bacain ayat kursi deh. Masih ada. Ini emang sekarang ini lagi konsen di perfilman Indonesia. Kamu sekarang jadi benang merah perfilman Indonesia memang sudah jadi aku emang mau menyaingi Laura Basuki. Kita next jawab pertanyaannya aja ya yang lain. Jangan dong. Emang iya, kamu lagi happy banget di film. Iya, aku lagi. Berarti kamu nggak mau nemenin aku ngelawak lagi di TV? Kalau itu mah udah pasti mau dong. Oh, ini kan gitu. film itu kan sebuah karya. Jadinya keren. iya, jadi kalau udah main film kan ada karyanya gitu. Memang iya betul. Kan? Kalau yang buat di TV kita buat menghibur. Benar. Kita cari-cari duit juga situ. Iya. Tapi kalau film biasanya tuh itu sebuah karya. Sebuah karya. Yang nantinya bisa dibanggakan. Benar sekali. Nanti sampai di umur berapapun orang-orang bisa nonton. Benar sekali. Gitu kan. Iya. Pengen nggak kamu di salah satu film kamu ada adegan syurnya? Gitu. Kalau aku sih berharap Mama, Nina. Ya, maksudnya apa sih syuy? Iya, maksudnya adegan. Kamu sudah siap dengan adegan-adegan? Gitu maksudnya, Enggak, adegan-adegan dewasa. Aku mah langsung aja. Karena langsung aja sekarang kan, di film-film di Netflix sekarang kan rata-rata kan biasanya aku udah. Aku mah enggak, aku kan enggak.
nggak ada yang Kalau mau. suatu saat nanti kamu ditanyain, Iya. Umi di skrip ini kamu ada adegan cium deh gitu. Iya. Tapi aku tanya dulu lawan mainnya siapa gitu. Oh, kalau kayak daun separo nggak mau ya kayak gitu-gitu ya, Bang Bukan Bopa. apa-apa, takutnya kulitnya ngikut. Gitu banget. Iya. Kamu lagi happy banget di film ya? Aku lagi happy banget ini. Oh iya, sampai dalam 1 bulan ini ada 3 judul. Iya, ada 3 judul. Jadi bulan ini aku 3 premier. Ya ampun, keren banget hebat dia. Memang aktor memangnya anak. Umi, gua kira Abang Diki kira lu kemana lu lagi hiatus atau lu lagi apa Enggak sih? dong. Ternyata lu ada film ya. Iya, lagi suka-sukanya ke Diki gitu. Gue sih baru tahu lu mulai mencintai dunia perfilman ini. Justru, nah kenapa suka? Karena film-filmnya Umi justru lebih banyak dramanya daripada ngelawaknya. Beda banget sama yang di TV ya. Beda banget. Jadi itulah yang membedakan aku di TV dan di film gitu. Oh, Umi ngerasa tertantang atau challenge atau menikmati banget? Tertantang jujur. Awalnya kayak takut karena kayak film pertama waktu itu sama Kaprilly, sama Kak Dikta. Terus mereka kan udah pada jago-jago banget ya, dan aktor-aktor yang lainnya gitu. Terus Umi yang baru nyemplung tuh kayak, aduh kalau gue nggak bisa, gue malu banget ini. Gue bener-bener malu ini. Dengan nama besar soalnya gitu kan ya. Terus kan nggak casting juga kan. Jadi kan berarti udah dipercaya dong buat bisa meranin perannya gitu. Iya. Gimana ya? Udah mana ternyata scene-nya pas dilihat berat banget ini scene-nya. Terus ya udah aku ngomong sama Om Rosa, coach acting aku itu. Terus kata Om Rosa, Mas Rosa ini kayaknya nggak bisa di sini ngelawak mulu. Kalau kita ngelawak bareng 5 menit mah ayo dah gitu ya. Kalau serius begini susah. Betul. Justru di situ kalau Umi bisa berarti kan Umi tandanya hebat dan menunjukkan bahwa Umi memang berbakat di film gitu. Terus akhirnya aku alhamdulillah bisa. Ada ketakutan kayak gitu juga? Ada dong. Padahal udah ready gitu segala macam ya. Karena kan nih ya serius gitu, adegannya serius. Terus kru banyak. Terus kameramen udah ready. Terus kita sebagai aktor kalau kita blow on gitu. Iya. Malu dong. Pasti malu. Kalau udah ada di titik yang dimana lu udah di frame terus udah dipercaya, ya berarti udah. Ayo tunjukin gitu kan, Kak. Masih yang terbaik ya. Masih yang terbaik gitu maksimalnya makanya. kita ya. Tapi alhamdulillah teman-teman sutradara happy. Happy. Kan aku gini. Aku gitu. Sebelum syuting aku Panas. Rasakan aduh itu. gak bisa diem banget nih gue deh. Dadanya keluar api langsung. Nih coba mana dadanya. Lihat gak? Nggak ada. Ada sih, tapi segede nasi kucing. Kecil banget deh. Ada. Apa sih? Jadi kamu bertanya apa lagi deh? Umi juga dulu kecil kamu pernah dikatain jenglot. Iya. Tadi jangan ketawa loh. Setuju lah. Masa dia ketawa? Jangan kurang ajar ya. Dia bukan jenglot. Kangkung. masih kecil dikatain jenglot. Iya. Di teman rumah, teman SD, teman sekolah. Ya kan teman-teman lenong. Kan aku kan kecil udah lenong 15 tahun. Udah 13 tahun iya. Iya. Karena kenapa jadi kayak jenglot? Karena rambut aku panjang banget segini. Terus aut-autan. Ini kayak begini nih, kayak begini nih. Ini tapi lebih ini. Iya, tapi lebih aut-autan lagi. Oh gitu. Terus badan kecil kan. Iya itu. Kayak semut bako itu. Kecilnya kayak begitu. Iya, kacau ini kan. Abang Diki nanya, ini nomor yang di sini mana? Oh nggak ada nomornya. Bukan Asia. Tapi cantik sekali teman-teman. Iya, itu no OP ya, guys. Ini cantik sekali. Iya. Cantik. Pengen nih kalau ke TV-TV kayak begitu, cuma kan nggak ngejual ya, tetep ya. Pasti, jadi kayak pasti nggak ngejual. Udah pasti, yang lucu-lucu aja deh. Iya, gitu. kan kamu dikenal Tapi sebagai yang aku lucu. aslinya kayak gitu loh. Nggak usah terlalu di highlight, Bu. Nggak usah terlalu di highlight. Jalan aja. Iya, oke deh, akhirnya ngobrol ini. aja biar orang yang menilai. Oke. Iya, kamu kalau lagi ngeliat begini, apa perasaannya? Yang Ini mah masih mending, ada yang ya Allah gitu, hancur banget yang lebih kecilnya tuh.
Hitam banget. Kecil banget kayak rautan begitu. Maksudnya dulu kamu emang gak suka makan ya? Kamu kayaknya ngemil aja sukanya ya? Sukanya ngemil, terus papa kecil juga kurus kan, yang gemuk ngambil mama. DNA-nya. Iya, gennya ke gen papa. papa gitu. Kalau sekarang kan bisa skincare udah ngerti. Tapi aku kalau melihat dua foto ini, aku lebih happy yang di sini. Di sini tuh senyumnya masih kayak nggak ada beban, masih kayak ngejalanin hidup tuh kayak belum pernah disakitin, patah hati gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah kalau yang ini tuh kayak muka-muka yang udah berapa kali dibikin galau, kayak udah muka-muka pacaran, taruhlah pacaran 5 tahun gitu. Terus putus gitu kayak ini nih. Terus cerita ke aku deh putusnya gitu deh. Aduh, keceplosan lagi. Aduh, itu diedit aja. Maksudnya diedit digedein suaranya. Iya kan? Aku putus. Dia ini bucin temen-temen. Dia tuh kalau udah Sayang ya. Karena kan hidup tuh harus setia, Kak. lu mah setia salah orang, kadang-kadang lu setiain. Iya kan pertama kali pacaran. Kalau sekarang ya kita buka aja jaringnya semuanya. Ayo asal. Asik banget Karena deh. itu pacaran baru pertama kali, Kak. Baru pacaran sama yang mantanku itu. Jadi nggak pernah ngerasain deket sama cowok yang begini. Nah sekarang udah jomblo jadinya kayak Padahal hampir loh ngenalin dulu ya. gitu. Hampir ya dulu. Hampir. Iya. Iya. Iya kan? Gitu ya. Memang bukan jodohnya lah ya. Iya, begitu Emang kan kita susah sering. kalau udah beda sudut pandang politik mah udah susah. Putusnya. Gara-gara itu. Gara-gara sudut pandang itu. politik ya, gitu ya. Apa sih dia lebih ke demokrasi apa gimana maksudnya gitu? Pemerintahan liberal atau gimana? Ini makin berat nih kita obrolin gini. Makin gak masuk akal. Mendingan lu jujur aja, lu nya yang bucin kan sebenarnya kan? Bucin mah enggak, dua-duanya bucin. Baik itu tetap pilih-pilih. Ya tetap pilih-pilih kan, makanya sekarang udah belajar Kak Diki, mana laki yang benar, mana laki yang enggak, mana yang laki cuma love bombing aja, mana yang laki pengennya karena muka aku terlalu cantik aja gitu kan. Aku jadi tahu kayak Oke, cantik pertanyaan nih. berikutnya ada. Nggak dibahas. Nah setelah putus, kamu lebih banyak bisa membuka hati untuk orang lain atau Iya. malah lebih hati-hati Enggak, aku sangat membuka kecuali hewan. Yang kemarin kayak babi itu. Aku suka itu, gitu ya, aku suka itu. Iya. Ya kalau sekarang mah ngebuka hati aja, tapi untuk siapanya dan menjadi pasangan aku itu panjang ininya. Iya, jangan kan kamu ada cerita juga kan waktu itu kan yang itu enggak itu juga kan. Iya, jadinya kayak makanya jangan sekarang mah dulu. udah maksudnya udah pacaran, udah abis pacaran lama 5 tahun gitu. Sekarang pengennya sendiri aja dulu, single aja tapi nggak menutup hati juga. Siapapun yang mau mencoba mendekati ya nggak apa-apa asal niatnya baik. Kita kan juga pasti semakin dewasa makin ngerti dong Kak. Kayak siapa cowok yang emang suka sama kita pure karena kitanya. Apalagi aku sekarang kayak ngerasanya lagi alhamdulillahnya lagi dikenal gitu, karya Banget, juga ya, lagi betul. ada, Betul. lagi banyak gitu. Cowok yang ngedeketin tuh jadinya aku juga jadi mikir, dia suka sama aku karena ini, karena fame-nya, apa karena akunya gitu. Yes, that's jadi right, betul. ya udah, itu mah senantinya aja lah. Sekarang stay single aja dulu, Iya, happy. maksudnya kalau sekarang udah happy jalanin aja dulu yang Iya. Allah kasih sekarang. Itu nanti biar nanti jadi kayak apa ya, bonus ya di tengah-tengah keberhasilan kamu. Ya Allah kasih juga kan jodoh Iya, ya. Bukan amin, pacaran, langsung nikah aja. Kan begitu. Kamu yang kaya, yang ganteng gitu lah. Terlalu banyak banget mintanya kalau itu sih yang seadanya Allah kasih aja. Cewek ya minimal Iya. pengennya yang ganteng sama yang kaya, kenapa sih Kak? Kan kamu kayak lidi-lidian pedas begini. Nggak mungkin kayak Lah kalau emangnya ada, kalau jodoh aku. Keren, Nah, ternyata. itu kan kita semuanya berdoa. Aku kan putus dari mantanku gara-gara aku umroh. Aku minta yang terbaik gitu. Minta yang terbaik, jodoh siapa? Langsung diberitahu gitu. Bukan dia jodohnya. Ya udah kelar jadinya. Sekarang dengan cara yang kurang enak malah tuh. Aku jadinya sekarang berdoa siapa yang menjadi jodohku itu yang terbaik. Ya Allah, pilihan dekatkanlah, Allah. Iya, gitu. pilihan Allah tapi yang aku suka juga gitu. Nah, begitu. Iya, pokoknya asal nggak boesan dah. Jangan sampai. Jangan deh, masa ada lukanya Masa di sini. bonges begitu. Tapi Iya. kalau tipikal cowok, kalau Umi sendiri senangnya kayak gimana sih, Emang? Yang aku ya
Ini sulit banget sih. Keren banget. Yang nggak kumur-kumur sama es teh. Jangan deh, jangan yang kumur-kumur sama es teh, jangan. Lengket Diminum, lengket mulutnya, gula melulu ntar. Apa sih kayak gimana sih sebenarnya kalau kamu? Kalau dari fisik tuh yang tinggi. Aku beneran, ini aku pengen yang tinggi karena aku kan kecil ya. Jadi kayak kalau sama cowok tinggi tuh kayak lucu banget aja gitu. Bukan kamu nanti sepinggang kalau kamu terlalu tinggi. Itu dia tingginya sama Iya banget, tinggi banget kan. Maksud tingginya standar gitu. Standar. Sebang dikit gitu. Sama sekenji deh, sekenji. Sekenji boleh. Sekenji boleh pas iya, ya masih. Pas. Sekenji kan lebih tinggi dari kamu tapi nggak terlalu tinggi iya, banget ya. Jadi pas gitu kayak aku pas dipeluk, nah dadanya dia gitu. Jadi aku bisa mendengar denyut jantungnya gitu. Romantis deh kamu. Ya. Aku lama-lama geli lihat kamu kayak begini deh. Dan katanya kamu juga banyak perubahan setelah banyak melewati putus cinta dengan betul. seseorang. Kamu sekarang jadi berubah lebih banyak olahraga. Katanya kamu padel tapi bawa raketnya raket pingpong ya. Salah kali tuh, malu dong. Kamu lebih banyak olahraga sekarang? Iya, lagi golf. Golf juga. Capek lo golf lo. Golf tuh emang susah banget, cuma lagi suka aja. Karena golf tuh kan sendiri, kepukul enggaknya tuh kita yang ngerasain sendiri puasnya. Terus kalau nggak kepukul kesalnya sendiri gitu. Iya. Jadi bisa nge-maintain emosinya sendiri gitu. Jadi ngelola semuanya sendiri. Kalau golf tuh aku sukanya di situ. Kalau pedal dan yang lain-lain kan bareng-bareng. Teamwork. Iya, dibantuin orang lain. Kalau golf ya lo mau mencapai VAR yang lo tuju ya lo sendiri. Iya. Sekuat tenaga lo. Nah, jadi semampu teknik lo. Nah, sukanya di situ gitu. Katanya kalau main golf tuh happy banget ketika bunyi cetak. Iya. Bunyi cetaknya itu kayak Cetak itu satisfaction banget kali ya. Nah, itu dia. Katanya kamu pernah pas gini nggak kena, kamu cetak sendiri, cetak gitu katanya. Gitu, saking pengen ada cetaknya. Aku sih bohong ya tadi kalau. Hai. Cetak. Berat badan juga aku lihat kamu udah nambah. Udah nambah ini alhamdulillah. Keren ya. 6 kiloan adalah nge-gym. Iya. Oh, kamu nge-gym juga? Oh, nge-gym cardio juga. Oh iya. Tapi aku yang diangkat PT-nya. Karena kamu nakal ya, kamu ya. Bercanda ini loh. Nggak apa-apa, kamu nggak bercanda juga nggak apa-apa. Udah tersirat, kamu deh kamu. Lagi happy banget kamu sekarang kayaknya. Sekarang, beda banget sama dulu-dulu tuh yang tahun-tahun lalu kita ngobrol-ngobrol kayaknya kamu lagi tiba-tiba kita ketemu di studio dia langsung pegangin tangan gua. Langsung gini. Langsung gitu, balik lagi gitu. Bau motor. Gua gituin lagi deh, bau sambal palanya beneran deh, begitu deh. Biar kata kamu biasanya bau amis. Amis betul, bau bandeng biasanya kan. Kamu kalau curhat kemana? Ke temen? Ya selain ke aku ya pasti kan, ke Om Andi juga. Kalau ke temen pasti curhat ke teman gitu. Cuma kemarin lagi pas sedih-sedihnya tuh nggak cerita ke mama sih. Cuma pengen selalu minta peluk mama setiap pagi gitu. Atau kayak lagi capek banget gitu tuh kayak pengen dipeluk. Karena kan aku anaknya touchy ya. Aku anaknya tuh physical touch ya. Iya, physical touch. Attack. Physical touch ya. Physical touch gitu. Jadi aku kayak dipeluk dan dipegang aja tuh aku ngerasa kayak udah tenang gitu. Oh iya? Iya. Dan untuk saat ini pelukan mama masih tetap yang terbaik ya? Iya. Untuk mereduce. Langsung bener-bener pas meluk gitu rasanya udah hilang semua masalahnya gitu. Kayak tiba-tiba rontok aja gitu, lepas aja gitu ya. Tanpa harus Umi cerita, tiba-tiba udah lepas aja. Iya. Sebenarnya awalnya nggak nangis waktu itu pas minta peluk sama mama karena pengen dipeluk aja gitu kayak siapa yang pengen aku peluk ya Allah gitu. Terus udah minta sama mama tiba-tiba mah peluk dong gitu. Aku mah kan gak gengsi kan kalau ke mama. Terus aku minta peluk dong gitu. Nggak nangis, terus pas nangis tuh pas mama ngomong tumben minta peluk, kenapa anak mama gitu. Ya sudah aku peluk di situ tuh baru kayak aduh capek banget ya ternyata ya gitu. Terus pelukannya ini yang bisa bikin aku tuh nyaman. Terus aku kadang suka mikir kayak aduh kalau nggak ada pelukan kayak gini lagi tuh gimana ya gitu. Karena nggak ada yang bisa ngalahin nyamannya peluknya mama gitu menurut aku. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada yang gantiin. Nggak ada. Terus mama tuh after putus 5 tahun
ngerasa hilang, diri hilang, ngerasa kayak gue harus kemana lagi ya gitu, nyari main sama teman-teman tetap sedih gitu, nggak berani buat cerita sama mama karena buat takut mama kepikiran. Tapi minta peluk aja tuh menurut aku udah tenang gitu aku, tanpa harus bercerita, harus cerita. Semoga mama saya terus aja sih kayak Diki, karena mama yang bener-bener ngurusin aku banget. Pagi aku belum makan udah ada, terus kalau malam kamar udah rapih gitu, setiap hari dia ngikut. Kita kan sering bareng ya? Iya. Kita tuh sering bareng. Kamu sadar gak sih kalau rasa sayang mama itu tergambar dari cara mama memperlakukan kita orang yang dekat sama kamu? Iya. Mama tuh happy banget ngebawa sesuatu dari rumah yang dibikin capek-capek untuk dimakan orang-orang yang ada di circle kamu. Itu mama banget tuh. Ya, itu mama banget sih. Iya. Jadi mamanya dia tuh kan kita lagi syuting dia suka bawa gorengan banyak, bawa lontong bikin sendiri, sambal bikin sendiri yang sambal itu enak banget gitu. Itu dibagiin untuk semua yang syuting saat itu, siapa yang mau ambil makan. Kalau Bang Diki sih ngeliatnya itu kayak bentuk rasa sayang mama ke kamu. Ditunjukkan, jadi siapapun yang dekat sama kamu, yang sayang sama kamu, yang kerja sama kamu, yang bikin kamu nyaman, ya dia disayang juga sama mama. Mama tuh kayak gitu ya? Mama tuh kayak gitu, makanya aduh gimana ya kalau sempat melo juga pas mama juga ngomongin, Nada semoga mama bisa nemenin Nada sampai Nada nikah ya. Gitu. Kemarin tuh abis putus dia ngomong gitu, sampai nikah ya, terus sampai Nada punya anak nanti ya gitu. Terus abis putus aku udah nggak percaya tentang hubungan, lagi nggak percayanya Kak Diki, terus lagi nggak percaya tentang pernikahan juga gitu. Jadi aku ngomong ke mama, doain aja mah gitu. Terus kalau ada saudara yang nanya, Nada kapan nikahnya gitu, udah umur segini, terus aku jawabnya nggak tahu, 30 tahun kali gitu, 29 kali gitu, karena lagi nggak percaya gitu. Terus mama datang kayak, Nada nggak boleh lah ngomong kayak gitu, kan mama juga pengen nemenin Nada nikah. Kalau sampai selama itu gimana nantinya, kan mama udah tua gitu. Terus ya doain aja yang terbaik. Nada juga sebenarnya ya pengen semua mungkin, tapi abis putus kayak gini kayak ngerasanya udah kali ya tak dulu gitu. Sampai nemuin yang bener-bener gue ngerasa kayak gue tenang nih punya pacar dia gitu. Gue tenang nih, emak gue juga udah tenang nih punya Umi pacarnya dia gitu. Ya, dijagain gitu. Nyarinya yang emang sekarang kayaknya yang aku suka, aku nyaman. Iya. Mama juga feeling ibu kan pasti nggak pernah salah ya. Sampai feelingnya mama ngerasa kalau ya udah ini gitu yang terbaik. Gitu. Iya sih. Kalau gini, kalau Bang Diki sampai sekarang masih percaya orang baik pasti dipertemukan dengan orang yang baik juga. Kalau untuk sekarang ini yang kemarin-kemarin memang belum jadi sama Umi, berarti memang itu bukan yang pas buat Umi atau yang baik gitu, maksudnya kayak gitu. Ikutin aja dulu. Karena memang yang terbaik dari Allah udah pasti baik ke semuanya. Iya. Karena yang baik di mata kita udah biasanya abis di situ doang, umurnya nggak panjang. Tapi kalau yang emang pilihan Allah, wah itu ke mama dapet, ke keluarga dapet, ke kamunya nyaman. Iya. Nah itu jangan ditunggu, tapi diminta. Iya, itu tetap aku minta. Semoga dapat jodoh yang terbaik aja. Nah yang sekarang mah yang penting kita minta sehatnya mama sehat terus. Amin. Karena setiap hari mama memang emang udah janjinya mama atau ikrarnya mama untuk ngikutin kamu kemanapun. Sebenarnya syuting. Dia tuh stress release-nya dia gitu loh, karena papa kan sakit, lagi stroke di rumah gitu. Tapi ada yang jagain ya gitu. Tapi mama juga setiap pagi, setiap hari, ada kalanya kalau emang syutingnya cepat, pulangnya cepat juga ngurusin papa. Ngurusin gitu. Suami pasti gitu. itu dia kewajibannya. Cuma ini stress release-nya mama buat bisa ketemu sama orang. Iya. Dan kita sebagai anak-anaknya nggak apa-apa karena kalau mamanya juga sakit, dua-duanya sakit gitu. Jangan sampai amit-amit. Jadi ya udah itu stress release-nya mama. Gitu ya. Ya hal yang paling membahagiakan kamu adalah ketika bangun pagi kamu masih bisa meluk mama dan ngelihat mama senyum juga. Marahnya dia, nyariinnya dia juga kan pasti kuping tuh kayak udah kebiasaan ya, kayak Nada gitu. Pernah nggak sih satu hari kamu lagi kangen banget sama mama pengen meluk tapi mamanya jauh gitu di mana? Aku tuh
misalkan suka main nih sama teman-teman aku atau suka liburan sama teman-teman aku, karena mama suka ikut, sometimes aku tuh kayak kok nggak ada suara emak gue ya gitu. Iya ya, kalau satu waktu dia nggak hidup, nggak ikut, nggak ada. Aduh, aku paling nggak bisa kalau ngomongin mama tuh kayak kadang suka kepikiran aja kayak kok nggak ada suara emak gue sih, gue lagi main deng gitu. Ini kalau gue main kesini kayaknya emak gue suka banget ya. Iya. Makanya aku nggak tahu Kak Diki kalau amit-amit gak ada mama tuh gimana ya. Harus punya suami yang bisa ngurusin aku juga lah gitu. Yang sesayang itu sama aku kayak mama sayang sama aku. Karena aku anak terakhir. Semua abang-abangku sangat mencintaiku. Semua abang-abangku sangat baik sama aku. Kak, mama apalagi. Papa juga apalagi gitu. Jadi harus punya suami yang sesayang itu sama aku nantinya. Iya. Dan semoga. Kalau sayangnya masih setengah-setengah. Ya janganlah. Janganlah. Allah juga tahu pasti. Iya. Kalau kamu nih kan nanti dibawa sama suami kamu, berarti kamu bawa mama juga. Aku waktu itu pernah bilang, tapi ini dulu sama mantanku, tapi kayaknya ini akan kuulangi lagi dengan pasanganku nantinya. Kalau kita nikah, mama gimana gitu. Terus aku bilang, mana ya, mama bawa aja, aku nggak mau jauh dari mama gitu. Nanti nggak ada yang ngurusin mama gitu. Nanti siapa yang direcokin sama mama, siapa yang nanti masak mama, siapa yang makan gitu. Aku tetap mau sama gitu ya? mama. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu tuh calon yang kayak gitu sesuai dengan doanya Umi. Amin, aku Ya, selalu berdoa mungkin kayak gitu. Iqbal CJR kali mungkin bisa juga. Itu kali. amin deh, paling kenceng itu mah. Itu mah ya, orang lagi nangis mah. Aku ada saudara aku Bang Iqbal dagang rotan. Tapi dia nggak ada CJR-nya. Sama-sama Iqbal sayang. Bang Iqbal. Bisa bikin ayunan yang begini nih dia tuh. Bikin ayunan gitu. Bisa bikin kuda-kudaan. Abang pengebuk kasur dari rotan dibikin sendiri. Tapi emang kreatif ya Bang Iqbal. Saya kenalin ya. Di Bekasi juga ada. Orangnya hitam banget, kejemur mulu, pakai kaos kutang. Aduh, itu tengkuknya udah pasti hitam. Waduh. Kalau Emang yang namanya minta Iqbal? kumpet cuma merem doang. Nggak kelihatan. Kalem nih gitu kalau mau. Itu kalau hitam dup itu ya. Aduh, bukan kan hitam vulkanik pokoknya dah. Ya parah dah pokoknya. Kenapa suka banget sama Iqbal? Suka banget dari kecil, crush aku gitu. Dari crush kecil, kau? iya. Iya ya? Dulu pas kecil nonton dia di Jungle Land apa di Jungle Fest gitu ya. Terus abis itu dia meluk aku, dia ngajak aku nyanyi gitu. Iya. Itu memori banget itu. Memori banget Sampai itu. sekarang. Kenapa ya dia Tapi memori? diabadikan nggak? Ada videonya nggak? Fotonya sih nanti aku cari ya. Cuma kayaknya ada belakang dah. Orang percaya nggak sih itu? Orang nggak percaya. Udah, orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Itu mah tengkuknya nggak hitam. Enggak, orang nggak percaya. Tengkuknya putih. Orang taunya Iqbal lagi meluk inian ubi cilembu. Tetap tipis banget. Enggak, ini mah gitu. bener Iqbal. Bukan Iqbal di Bekasi yang dagang Tamiya, bukan. Bukan itu ya. Beda lagi. Dinamo Cukin bukan. Bukan. Terakhir kali kapan kamu itu apa bintangnya apa sih? Aquarius. Aku akan serius. Kamu senang dengan elemen air. Berarti Elemen kamu air. Elemennya udara dong. Hah, Aquarius? Aquarius udara. Aqua kan air. Nggak semua aqua. Ya, tung gitu kan. Terakhir kali kamu orang yang suka didebatin atau orang yang pasrah aja akan sesuatu? Atau ngikut aja? Aku suka debat, tapi kalau udah kayaknya, aduh, nih orang kayaknya udah deh repot gitu. Keterlaluan, berlebihan? Lebih baik diam aja? Tinggal aja. Berarti nggak mau debat dong itu berarti? Kalau aku tipikalnya udah tinggal aja deh, repot gitu. Iya, capek ah. Mending gue yang lain deh. Wasting time. Bolot gitu, iya. Berarti ribet, parku. Iya, apa tuh parku? Begot, palanya gede, nggak bisa bilangin gitu berarti gitu ya. Tambang. Kayak kue kan, kue tambang. Tambang, asik deh. Sekarang kita lihat ke Plasma TV ini. Yang sangat canggih ini. Keren deh. Pastinya kita akan membahas ini. Oke. Cewek mandiri rentan jatuh ke pelukan cowok mokondo. Ini Modal kondominium doang ya, gitu dia. Modal komedi doang. Keren. Ini 5 alasannya. Dilan Jania dan kisahnya diselingkuhi meski mandiri, cantik dan sukses. Kenapa hal ini bisa terjadi pada perempuan seperti dia? Oh, ini kita debatin. Ya, silakan kalau dari kamu. Silakan Gimana statementnya. ya? Kenapa Dimulai rentan? dari sekarang.
Kenapa? Jadinya kayak Waktu dan tempat. Kayak debat presiden. Iya. Rentan dapet cowok kondo ya. Karena apa ya? Aku nggak tahu sih. Aku belum pernah bersama cowok mau kondo gitu. Nggak pernah sama cowok yang nggak bermodal. Karena kalau aku tipikalnya kalau cowok tuh adalah makhluk yang paling nggak ngebingungin. Kalau dia suka dia bakal usahain. Tapi kalau enggak dia bakalan ya udah bikin kita bingung sebagai perempuan gitu. Makhluk simpel ya. Makhluk yang paling simpel gitu. Simpel ya. Jadi kalau misalkan kayak Kak Diki jadi cowok, kalau nggak suka ngapain ngejar? Nggak mungkin. Betul. Kalau setengah-setengah pasti ada something gitu. Iya, Ya udah betul. sesimpel itu lelaki tuh gitu. Iya, kalau emang nggak jadi berarti ada alasannya. Kalau emang jadi dikejar terus berarti emang dia suka. Iya, Kayak gitu benar. ya. Kalau misalnya memang lebih rentan jatuh ke pelukan cowok mokondo, kamu sendiri setuju? Setuju sih. Kenapa? Setuju Dengan ya. kemandiriannya atau segala macamnya? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena Enggak ya? karena cewek mandiri itu lebih lebih terbiasa untuk menjaga dirinya sendiri ibaratnya. Tapi dia bakalan lulu kalau ketemu sama cowok yang bisa bikin dia ngerasa diperhatiin, ngerasa kayak ini dunia buat kamu nih, padahal mungkin itu manipulasinya. Dia kan biasa hidup sendiri, secara mentality dia udah kuat. Segala macam cowok, dia pasti nilai. Nggak semudah itu ngambil cowok yang cuma rayuannya doang. Pasti dilihat dari segi materi, karena dari segi materi dia udah dilihat tuh. Iya. Gue aja punya segini, pendapatan gue segini. Ini cuma modal ganteng doang sama rayuan doang, nggak bakalan kena. Biasanya kayak gitu kalau menurut aku. Tapi mungkin modal Tapi belum tahu kalau dimabokin ya, aku belum tahu. Aku belum tahu juga ada jaga-jaga gitu kan. Nggak tahu sih kalau gimana kamu gitu. Kamu sendiri kamu. Taruh mana kudanya? Aku naik kuda. Naik apa? Aku naik flying fox. Naik flying fox. Iya, Kalau lu rentan gitu. sih ya, rentan. Cuma aku kalau dari awal nih, aku tipikalnya cewek yang kalau misalkan kita jalan, kita date pertama kali, jalan nih berdua, cowok sama cewek. Aku diajak jalan. Aku akan kayak kalau dia bayarin berarti dia interest nih. Tapi kalau dia split bill berarti kita cuma temen. Aduh, malu gitu. sih gua. Atau enggak kayak lu nggak mampu udah gitu aja. Iya, gitu kan. iya. Bayar mbaknya misalkan ini billnya gitu. Terus cowok kan pasti pride dong kayak Pasti dijaga. aku aja gitu. Aku Iya, aja iya gitu. Oh ya, mbak boleh minta billnya nggak? Ya, aku fotoin. Minta rekening dong gitu. Aku kirim Ngetes. ngetes tuh. Ngetes gitu. Nggak usah, ini kan emang tanggung jawab aku. Nah, itu baru begitu. Itu. Tapi ya seumur-umur gue hidup ya gitu. Ibaratnya gue pernah punya mantan juga segala macam. Nggak ada sih gue minta bayarin sama cewek. Segabung-gabungnya gue, semiskin-miskinnya gue gitu ya. Bagus. Biar berutang pinjem pala buat kaki-kaki buat pala main gitu. Gue yang bayar. Nah, ini. Kan kalau udah dibayarin sama cewek kan lu dijengkalin kalau gitu. Nah, itu Kak. Kalau di aku ya cuma mungkin banyak cowok. Banyak juga cowok kayak gitu yang juga kayak gitu sih. sekarang. Iya. Ya sebenarnya kita kan sebagai perempuan juga maksudnya kita ayo berjuang bareng-bareng gitu kan. Iya, Cuma kalau kalau laki-lakinya aku nih ya lebih suka sama cowok yang oke, kalau dia kaya kelihatannya dia punya ini, dia punya itu. Tapi kalau buat kebayarin dia perhitungan atau dia pelit dan segala macam. Aku dibandingkan sama cowok yang cuma naik Vario, naik Scoopy ya. Dia punya duit 20.000 tapi 20.000-nya buat lu. Gue mah lebih milih yang itu yang kaya. Setan lu ya. Gue udah ini baru lihat ini. Gue kira lu mau milih yang Vario. Lu pikirin dong perasaan Vario tuh dari bengong aja. Mana 20.000-nya lu ambil tadi. Dia isi bensinnya gimana kalau lu milih yang kono? Kalau ngomong gak sembarangan, gue balikin lagi lu ke sono lu. Ya maksudnya jangan cuma Vario, kasih ke itu apa namanya 2 keranjangnya. Dia lu naruh apa-apaan? Enggak, aku lebih milih yang Vario. Lagi bengong tuh Vario tuh ya. Mana 20-20-nya tadi. Tapi aku lebih suka sama cowok yang kayak gitu, Kak. Karena aku ngerasa kayak cowok tuh setanggung jawab itu loh. 20.000-nya terakhir yang dia punya aja dia bisa kasih ke lu. Itu, apalagi ntar dia isi punya dunia. 20 juta, 20 miliar. Nah, dibanding sama cowok yang kayak flexing, bacot, pelit, itu makin mengundang aku sebagai merki itu. Kutilang pantat kuning. Pantat kuning gitu. Itu gua mah enggak sebagai cewek mandiri. Medit. Lama banget ini gue yang aja yang bayar gitu jadinya. Lu kamu orangnya sama seperti aku, nggak sabaran kalau apa-apa. Nggak sabaran, jadi kayak yang cepet-cepet aja deh. Makanya kalau kita lagi pada ngumpul sama teman-teman apa segala macam, gue tuh kayak
ya kalau buat ngebayar udah lama kayak misalnya, ini bayarnya gimana? Udah lah pokoknya deh. Gua kamar mandi duluan ya. Tiba-tiba aku yang bayar aja pokoknya gitu. Aku bayar aku sendiri. Kalau itu nggak bisa Kan ya, ngomong kan ada dong. waktunya, bangsa bayarin terus kan gitu. Iya. Aku gitu, aku lebih milih cowok yang usahain. Karena menurut aku sebagai cewek mandiri aja, aku usaha. Dari pala sampai kaki sampai pala, Betul. kerja sampai pagi, dari sampai pagi lagi gitu. Betul. Masa laki Iya. panas dikit aja udah ngeluh, meriang dikit udah ngeluh, Ya gitu iyalah. maksudnya. Ya bukannya nggak boleh ngeluh, Iya, bukannya nggak cengik boleh. banget ya kalau Tapi gitu ya. maksudnya nanti apa gimana ya, cowok tuh panjang gitu perjalanan hidupnya. Nanti dia punya bini, ngidupin bini, punya anak, ngidupin anak. Belum Anak, ini lagi anaknya 1, 2, 3, itu kan tanggung jawab dia semua. Anak lagi Pasti. pendek rambutnya kan panjang pikirannya. Iya. Jadi kira di saat itu dia bengongnya cowok tuh bukan bengong sekedar bengong, tapi mikirin bagaimana ke depannya. Betul. Kalau dari sekedar cuman bayar bil aja pakai split mah kayaknya harus mikir-mikir lagi dah itu dah. Iya, Ngeri dah. Entar kalau ada tanggungan bayar sekolah apa segala macam udah nikah segala Mikir macam. deh, iya. Iya. Lah masa bayaran di split? Iya. Ya, malu banget kalau Malu begitu kali. sih. Berarti kamu pengen yang dapatnya udah kaya langsung apa yang berjuang bareng dari awal? Buat aku ya sekarang ya, aku Lu berubah lagi gue sambit pakai ini. Bentar dulu. Nggak, aku nyarinya yang setara. Budiman. Asik deh. Setara aja Kak, sebenarnya setara itu kan bukan tentang duit, bukan tentang jabatan, tapi Lalu? setara dalam pemikiran, setara dalam ya kayak gitu deh, kayak bayar satu sama lain gitu, kayak mau bayar gitu. Itu kan pemikirannya. Kalau dia sebagai laki gentle, nggak mungkin dia pengen cewek sekaya apapun. Misalkan kayak aku nih lagi terkenalnya gitu, pasti kan di otak cewek, di otak cowok ada aja duitnya pasti gitu. Cuma kan kalau cowok yang bertanggung jawab, gak usah, aku aja. Oh iya. Itu Duit kayak lu, duit setara. lu, duit gue, duit gua. Jadi setara aja gitu dalam pemikiran. Biarpun si cowok tahu, kayaknya duit Umi lebih banyak, tapi kalau masalah bayar makan jalan tetap gua. Adab sih, aku lebih suka sama cowok yang ada adabnya. Oh iya, emang adab di atas ilmu. Iya, ada attitude gitu. Sekarang kan Iya. cowok sembarangan, apa-apa. Beraknya. Beraknya. Maksudnya dalam berperilaku maksudnya beraknya. Gila. Itu mah kalau ganteng beraknya sembarangan. Aduh, kayak kucing kamu. Dimana ngeliat rumput berak, rumput pasir berak. Iya. Nggak ke kamar mandi lagi. Cuma ganteng tiba-tiba buka celana gitu ya. Tadi Umi ya ngeden nih tiba-tiba gitu malu. Iya gitu. Iya. Enggak aku mah. Tapi kamu katanya dulu saking hopelessnya sama keadaan hidup, kamu pernah berdoa minta sama Allah untuk tidak menikah. Untuk tidak menikah, iya. Jadi itu sebelum umroh. Sebelum umroh tuh aku nggak mau nikahin. Gimana maksudnya? Aku nggak mau nikah gitu. Nggak mau Aku nikah. karena nggak Kamu percaya. memilih untuk tidak menikah gitu kayak. Iya, kayak atau enggak nikah tuh hal yang paling terakhir yang bakalan aku pikirin dari semuanya di hidup aku gitu. Iya iya. Tiba-tiba pas umroh ngeliat satu rombongan aku tuh kan bapak-bapak sama istrinya gitu ya. Sepasangan. Sepasang gitu. Emang. Lucu banget, umur muda sampai udah tua Tua, gitu. iya kakek nenek Ya gandengan. Allah gandengan. Sampai ada yang istrinya kayak gini. Istrinya ya kayak gini lagi gatal sama suaminya diginiin aja. Kata aku mau itu mah ya. Iya. Mintanya juga kan romantis banget. Saya gatel. Yang mana? Yang ini. Kata lakinya, tuh bisa nyampe. Kenapa minta tolong sama gua kan gitu. Nyampe Iya. Mekah kan makin diliatin, makin banyak orang-orang yang Di depan Iya. Ka'bah itu langit itu pendek. Segala macam doa kita cepat Allah, tembus cepet ke banget aras. jadi Iya. jawabannya. Nah disitulah aku baru meminta, ya Allah aku ingin sekali menikah. Di gitu. situ pas ngeliat Aku ingin pasangan. sekali punya jodoh yang ini dan yang terbaik untukku gitu. Nah boleh dong buat pemirsa Sandik yang ini tadi Iya. kamu sebutin kayak gimana tadi? Kalau aku pengennya berdoanya waktu itu kayak, ya Allah aku meminta jodoh yang terbaik menurut Engkau, tapi yang aku sukai juga gitu. Oh, ada tapinya. Gitu ya. Malaikat. Tapi maksudnya dan kali ya. Dan kali ya, yang jangan aku tapi sukai. ya. Maksudnya itu kan tadi kalau- malaikat kaget tuh. udah bagus itu. Takutnya kan kita dikasih yang terbaik, udah tahu nih yang terbaik, tapi kalau kita nggak suka kan jadinya
ngelos aja gitu takutnya gitu. Jadi yang Kalau aku udah yang sukain terbaik pasti kamu suka. ya udah deh, iya yang terbaik aja. Iya, Udah yang terbaik aja dah. Karena kan yang terbaik, karena esensi menikah itu sebenarnya cowok itu bukan menikah ke kamu. Tuhan ya? Nikahnya ke keluarga. Oh, ke keluarga. Iya, kamu harus salut sama cowok yang nanti emang benar-benar concern sama kamu. Dia nggak ngejar kamunya, dia ngejar ke keluarga dulu. Kayak kamu tuh kayak dikeduain. Dia lebih ke mama, lebih ke orang rumah. Iya, susah itu. Baru cari yang Itu begitu. susah tuh yang nyari yang begitu 1001. sekarang. Ada Iya. dulu tapi udah dapat istri aku itu kan. Iya. Yang kayak kamu lagi deh, ada nggak kopiannya? Susah banget daerah Duriko Sambi mah udah kagak ada lagi kayaknya. Stok Aku saya pengen doang. banget deh, susah sekarang. Cowok sekarang pada takut ya. Pada ngeri. Pada ngeri kayak ntar keluarga kamu gak suka sama aku gitu. Iya. Udah ngedon duluan. Mentalnya kecil, bijinya gede. Biji manggisnya di rumah kan dia dipiara gitu. Biji kan. matanya? Biji matanya gede juga. Iya bener. Dan aku bisa melihat dari tatapan mata kamu, sepertinya kamu sedang sedikit stres setelah banyak aktivitas syuting film ya. Bagaimana kalau kita memainkan sebuah games yang bisa melepas stres Stress release ini. pastinya? Asik deh, gamesnya Gitu apa dia. sih ini? Ini namanya IDG. IGD. IDG. Ini namanya IGD. IGD. I-games deh. I-games deh. Ini dia. Umi nanti tinggal menjawab aja sebuah pengandaian dalam hidup. Iya deh. What if? Yes, Gitu ya. iya. Kamu teruskan aja sebuah pengandaian yang aku sebut. Oh, ini mah aku jagonya. Keren. Pokoknya aku percaya sama kamu. Iya. Jika Umi Kuari menjadi istri Boy William, Iya. maka Akan di kamar aja ngelonin boy. ini anak kecil-kecil mulutnya terlalu korporat. Oh iya, boleh kan kalau udah jadi suami istri. Iya, udah. Bebas. Halal. Halal juga, ya udahannya. Tapi emang kagak lapar di dalam mulu. Kan ada mbak. Kamu lapar, mbaknya yang makan. Kamu tetap lapar dong. Lapar dong. Kalau kamu dapat Boy William ya. Iya. Happy banget pasti kamu Aku dibanggakan. happy banget, Masya Allah. Kamu akan memegang pipinya begini. Kamu akan berkata, sadar kamu. Istighfar. Gitu ya. Ya kan jodoh kita gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan. Kalau dia emang dia suka sama seorang Umi Kuari yang memang cheerful. Orangnya asik, rame. Ternyata iya. Boy William suka sama kamu. Aku mah ayu aja. Tapi kan itu nggak mungkin terjadi. Oke, kita next yang kedua aja pengandaiannya. Jika ada hal yang membuat Umi Kuari dan Dava Arik bermusuhan, maka Ini mah udah pernah musuhan. sebenarnya udah pernah. Bukan musuhan. Jadi kita selama 5 tahun ke belakang tuh berapa ya? 4 tahun ke belakang tuh kita nggak berinteraksi gitu. Jadi ada lah something gitu karena apanya. Terus ya udah kita nggak main. Kemarin bulan-bulan apa ya? Akhirnya main lagi terus ngebahas lagi kayak lu yang anjing, lu yang ini gitu. Oh, gitu. Sedih karena Dava kan partner aku lenong banget kan. Iya. Kayak soulmate-nya ya. Iya, jadi tubuhnya tuh juga bareng-bareng, lakukan bareng-bareng gitu. Jadi pas udah nggak temenan sedih, maka bakal sedih sih. Iya. Kamu berdua tuh kayak bromance gitu ya. Iya kan? Iya. I love hate relationship Iya. gitu ya. Benci tapi sayang gitu kan. Iya. Sayangnya maksudnya dalam konteks pertemanan kan? pertemanan dong, Iya, pastinya iya. kan kayak gitu. Oh iya. Dava Arik. Kalau dalam circle pertemanan pernah jatuh cinta sama teman gak sih? Gimana? Mau kamu yang cerita apa aku yang cerita? Kamu apa? Pernah jatuh cinta sama teman gak sih? Enggak. Jadi begini cerita sebenarnya. Oke, next ada lagi pengandaiannya jika Iqbal CJR tiba-tiba nge-DM, Mi, minum 2,5 dong, gimana? Aku kasih 3,5. Keren. Jika Iqbal CJR tiba-tiba nge-DM, Umi, sorry, ganggu. Iya Allah, ini aja udah Ganggu halo. waktu lu. Gue Iqbal. Gue udah follow lu dari lama. Gitu. Gue mesen propolis dong. Dia denger kamu katanya dagang. Gitu.
Enggak dong. Dia minta nomor telepon gitu. Aku minta kontak kamu dong. Oh gitu. Ya ntar aku jawab propolis abis, parfum Oriflame ada. Iya, kalau terjadi seperti itu. Seperti itu. Sepulang dari syuting ini, kamu Ya ngelihat Allah. DM kamu pas Aku akan langsung kamu habis sholat fallback. isya Iya, gitu kan. aku fallback. Aku akan share di mana-mana. Itulah bikin Iqbal nggak mau nih. Bikin Iqbal Aku nggak mau. seneng banget sih Kak. Dia tuh bener aku suka banget dari dulu. Dia tetap elegan, jangan terlalu yang gitu. Kayak aku Iqbal suka bisa aja banget, Iqbal aku suka nonton. banget. Bisa aja potongan ini TikTok kemana-mana. Tetap Oh, elegan. babal. Makin-makinan mulut lu. Dua orang yang aku sampai kayak begini tuh, Tulus sama dia. Tulus Orang-orang yang nggak bisa gua gapai. waktu gua ngeho sama dia berdua di atas panggung. Ya kan, Gua Kak? pengen sengkat nih dia orang koordinat Tulus gue. Dia nangis sendiri. Kenapa lu maksud gua gitu? Tulus bang, Tulus. Ya udah lu potong. Enggak mau. Gua pengen cekek aja nih orang menurut gua. Dia demen banget sama Tulus, tapi Suka kagak mau nyamperin tapi banget. takut. Iya takut. Tapi kan aku udah panggil kan bilang sama Tulusnya kan aku yang bilangin. Iya, kakak yang Iya. manggil. Terus Iya. tulisnya gini, gitu kan? Iya, Tulus tuh Ranger Pink demen sama kamu tuh. Jadi dia katanya yang mana? Kata itu, yang gitu. Iya. Dia langsung ngelihat, oh ada orang tuanya tuh, ada. Aku ngobrol sama Tulus gitu, kata tuh. Kok kayak panjang? Makannya apa? Kata gitu. Ya apaan aja dah, kata gitu. Nggak Terus mau. kata Tulus, saya sih 5 juta sama kandang dah, kata dia. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Gitu. Emang kata, 5,5 sama Indo. no, iya dapat hamsternya lu di rumah bisa muter dulu. Nah, gitu. Wah. Kayunya ya. Kamu filosofinya hidup harus seperti hamster. Kenapa gitu. itu? Ya pokoknya dia effort terus untuk mencapai tujuan, tapi dia nggak tahu sebenarnya dia lagi dibohongin. Betul. Iya. Aku Tapi mau dia jadi ngapain sih? impianku, katanya mau jadi impianku, katanya gitu. Kok Tapi gue dia di sini mau aja ya, muter gitu. Itu yang bikin dia pendek. Iya. Ini filosofinya. Iya. Kamu pernah ngagetin hamster gak? Hah? Hamster kecil kamu kagetin? Ngagetin? Iya. Nggak pernah. Aku pernah. Jadi gimana? Temen aku baru pulang dari luar kota beli hamster kecil 2 biji. Aku dari belakang aku kagetin gini. Hah, itu dia gini mati. Ternyata aku tahu jantungnya kecil, nggak bisa dikagetin. Gue minta maaf ya nih temen gue masih ada. Iya. Tapi itu kecil, itu zaman gue kecil dulu masih di Kemanggisan. Iya, gue kagetin gitu. Go gitu. Langsung dia, kaku gini, langsung kaku gitu, ya dia nangis langsung. Pengen nyoba deh Kak. Aku udah, jangan. Maksudnya pengen ngebuktiin yang jantungnya kecil nggak gitu. Jangan. Tapi kalau misalkan dia lagi di kandang, kan Iya. kalau kakak, hah gitu. Iya. Kalau aku saudarin mukaku, gitu dia kaget juga nggak? Oh dia dari sebelum kamu saudarin dia udah mati pas itu. Dia udah tahu tuh kalau baunya udah kenalin gitu kan kamu dong. Kayak gitu. Mau kalah Iya, makanya dia itu mati begitu. Karena tuh temen gue tuh dia tuh sebenarnya bukan orang situ, dia dari luar kota, baru pindah di situ. Oh. Mungkin kematian hamster ini sebagai tumbal untuk dia ini. Ih, keren banget ini bridgingnya. Untuk dia tumbal tinggal jadi Sesuai, kok ngomong-ngomongin tumbal sesuai dengan film aku sih? apa? Ini, pamali tumbal. Kok bisa pas-pasan gitu ya? Pertanda apa? Apakah kamu harus menceritakan itu yang kamu pakai itu? Pamali Bercerita tumbal tentang ini apa? bercerita tentang apa? Iya, kayak gitu. Ini bercerita tentang hamster. Udah bagus-bagus kita bikinin tadi. Dihancurin lagi sama kamu. Kamu bermain di film tumbal Aku ini? bermain di film Pamali Tumbal ini. Nasi tumbal. Timbal. Film serem ya? Film serem. Ada setannya. Ada Momo. Kamu main di film sini? Aku main di film ini. Wow, pemeran utama. Iya. Keren banget. Bersama deh. Kesha Lefronka, Fajar Nugrah, dan masih banyak yang lainnya. Sedikit Bung, boleh sinopsis atau apanya kayak gitu tentang cerita ini? Jadi Pamali Tumbal ini tuh diangkat dari games. Game. Ini tuh udah yang ketiga. Jadi Pamali yang pertama, yang kedua, Pamali yang kedua, ini Pamali yang ketiga, ini Pamali Tumbal. Pamali gitu. tumbal. Dan ini tuh hantunya tuh tuyul. Untuk kamu semua. To you all. Tuyul. 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 Hantunya tuyul. Tuyul. Jadi
sebenarnya lumayan tricky kan awalnya. Aku pas dikasih naskahnya, apakah ini dikemas secara bagus? Karena kalau tidak bagus dan eksekusinya kurang, akan menjadi tuyul yang lucu. Iya kan? dong, karena kan Orang tricky kan tahu banget tuyul ya. kan itu. Tuyul kecil terus jalannya gitu. Ngambil duit gitu Nah, ya. di film ini aku sangat suka banget, bener-bener suka banget karena naskahnya bagus, eksekusinya juga bagus banget, terus tuyulnya juga selama aku syuting aku nggak mau ngeliat tuyulnya. Peran tuyulnya aku nggak mau ketemu. Oh, ini dibikin berbeda dari tuyul yang biasa kita tahu ya? Iya, dan bener-bener menurut aku serem banget gitu. Ih, penasaran. Dan ini tuh ceritanya aku tuh berperan sebagai Kiki. Ada Putri yang diperankan Kesha Lefronka, ada Cecep yang diperankan sama Kak Fajar Nugrah. Iya, jadi aku sama Kesha tuh ceritanya adalah sahabatan yang udah lama banget. Terus aku nggak punya orang tua, jadi Kesha nih Putri ini tuh menjadi seorang yang sangat berharga buat aku karena udah nggak punya orang tua, punya sahabat yang cuma satu-satunya dan si Putri ini punya ibu yang di suatu desa. Jadi kita di satu desa itu ibunya itu tiba-tiba menghilang gitu. Nah kita mencari lah gitu. Oke, mencari. Dan di situlah konfliknya. Konfliknya dimulai dari situ tuh. Iya. Di desa itu. Latarnya pedesaan. Latarnya pedesaan. Dan kamu pun maksudnya bukan orang kota, kamu bagian dari penduduk desa situ juga? Jadi aku orang Jakarta, orang Betawi yang tinggal di situ pada akhirnya gitu. Oh, Betawi ya? Iya Betawi. Jadi bareng sama kakakku, Kadean Kate ya. Kate kan? Dian. Iya. Oh. Nah di sini kamu membawakan sebagai karakter baru atau masih dengan Umi? Nah, karena Betawi, aku lumayan susah tuh kayak kalau misalkan jauh kan jauh tuh maksudnya kalau aku pun dapat peran yang misalkan aku dialognya Jawa, iya, Sunda itu kan gitu. sangat ada perbedaan dong. Iya. Kalau Betawi kan susah nih, Umi sama Kiki gitu. Iya. Sebenarnya nggak yang benar-benar beda banget, tapi dibedainnya nggak terlalu Betawi aja, nggak terlalu dialek Betawi banget, terus juga menghindari orang takutnya disamain kayak Umi ketawanya ya? juga nggak yang bisa sengakak ini Iya, jangan gitu. cempreng kayak Umi banget iya, ya. Oh, diminimalisir segala sesuatu yang menciri khaskan aku banget kamu gitu. banget gitu ya. Jangan ya gitu ya. Terus di sini tuh lumayan banyak dramanya aku. Banyak seriusnya. Malah banyak dramanya. Iya, bercandanya tuh kayak sama Cecep tuh saudaraku, Kak Fajar tuh cerita saudaraku. Jadi bercandanya tuh sama dia gitu. Kalau sama Putri tuh dia menjadi cewek yang apa Put, lo butuh apa gitu. Lo mau kemana? Gue ikut gitu. Aku penasaran lihat kamu acting seperti ini. Karena biasanya kan tiap hari kan kamu kan ya biasa kayak kita lah, begitu bercandanya memang begitu. Dan di film ini serius. totally kamu serius gitu ya. Ih, penasaran dong aku juga. Bagus banget, aku suka banget sama film ini. Oh ya, kamu udah nonton dari review belum? Belum. Nanti. Sengaja ya biar nonton langsung aja nanti ya. Bareng-bareng sama pemain-pemain yang lain juga terkadang ada yang mau nonton, ada yang nanti aja pas premier gitu. Betul, sama aku juga biasanya langsung pas premier aja karena pas sudah review rasanya udah mulai berkurang. Iya. Dengar-dengar kamu syuting itu di tempat sebuah pabrik, betul tuh? Betul. Yang memang pabrik itu sudah tidak beroperasi. Iya, 2019 ke 2024 berapa itu? Wah, udah hampir 6 tahun, 5 tahun. Iya, itu. Tapi itu serem banget, Kak. Itu. Waduh, udah mulai berdebu dan? Berdebu banget, bukan berdebu lagi, berdebu banget itu. Udah serem banget itu. Tempat. Ih, udah lembab tahu, banyak dingin. Iya. Lembab, dingin emang tempatnya itu. desa itu. Ih. Apalagi kita syuting misalkan sampai pagi gitu, sampai jam 5, setengah 6 gitu kan. Ya. Aduh, itu serem banget. Makanya kenapa aku suka juga ini dikemasnya secara bagus sekali, terus juga setnya juga dibuat secara real banget, bener-bener real kita di pabrik gitu syutingnya. Jadi vibes-nya tuh berasa gitu ke kita sebagai pemainnya juga. Kalau lagi nggak mulai take syuting, kamu ada berasa perasaan kayak merinding disco gak gitu belakangnya? Atau bulu kuduk? Iya. Pasti ada ya di pojok itu. Takut. Karena kan ruang tunggunya juga yang bukan yang bagus ya, karena kan di pabrik gitu. Ada ruang tunggu yang seadanya gitu. Iya, ada yang kesurupin nggak? Kesurupan kali maksud saya. Asik banget deh. Kesurupan ada, tapi bukan pemain, justru salah satu kru gitu. Kru kesurupan. Mungkin dia dalam keadaan kosong. Iya. Perut lapar, mikirin mantan.
Masuk deh tuh, gitu setannya. Gitu. Kamu pernah kesurupan sebelumnya? Aku enggak. Nggak pernah? Aku enggak. Kesurupan setan? Eh, Atau tidak sadarkan diri dulu pernah? Macan biskuit pernah. Macan biskuat. Wow, sekuat macan ya. Keren sekali. Nah, bagaimana kedekatan Umi dengan kes-kes yang lain, misalnya dengan si Keisha? Nah, karena aku sahabatan. Keisha yang mana? Keisha orangnya dah? Keisha Lefronka. Keisha Lefronka. Yang penyanyi. keriting ya? Penyanyi. Bukan? Itu Mana? Romaria kali. Jauh Jauh banget setelah sekali. aku ngeliat pasti aku lupa-lupain. Ini tuh iya, yang terluka dan menangis gitu. Iya, yang nyanyi itu kan nyanyi. Nah, aku kan sama Keisha tuh ceritanya Putri dan Kiki ini sahabatan banget. Yang tadi aku bilang, Kiki tuh udah gak punya keluarga, cuma punya abang, punya Putri yang bener-bener dari kecil sama dia. Jadi bondingnya menurut aku harus sedekat itu walaupun kita nggak syuting gitu. Jadi harus bercandanya, ngobrolnya, sehingga pas syuting attach yang nggak mau kehilangan putrinya satu sama lain tuh dapat gitu. Bagaimana kamu membentuk chemistry itu dari sebelum syuting atau pas Dari lagi sebelum syuting, iya. reading kamu udah kemana yuk berdua bareng atau Iya gimana? iya. Oh iya. Kita sering kayak gitu. Jadi kita punya sepatu samaan bertiga beli kayak. Jadi di situ tuh lucunya beli sepatu ini yuk barengan bertiga lucu nggak lucu ayo gitu. Siapa aja kamu? Aku, Keisha, Sama Bopak. Bopak ngapain? Bang Bopak ke situ Castello ngapain? Disamain sama cewek juga kakinya jelek tuh dia. Sama Cece, sama Kak Sama Cece Pajar, sama Iya, Pajar. terus kita suka kayak nongkrong bareng lagi yuk, ngobrol aja buat bercanda nongkrong kemana ke mall. Terus pas syuting juga kalau lagi nggak syuting kita sama-sama libur, ayo kita keliling Bandung yuk. Aku keliling Bandung naik motor sama Keisha gitu. Oh, iya? Kan Serabi gitu. Jadi Seru ya? seru banget. Nikmatin banget kamu jalannya syuting. Berapa hari kamu di Bandung? 20 harian. Masya 20 harian di Bandung. Jadi orang Bandung dong. sono. Jadi teteh-teteh Dari gue. teteh-teteh Bandung. Anjing banget. Gitu. Aku sih penasaran sama hasilnya sebenarnya. Kamu Karena datang aku dong nanti. Setiap hari ngeliat kamu tuh ketawa-tawa gitu, kita cempreng gitu segala macam, ketawa ngelawak sana sini. Datang dong nanti premier aku Insya ya Allah, siap, kalau siap. bisa Boleh, ya. boleh. Kalau aku diundang aku datang. Beneran? Iya. Ayo boleh deh. Iya dong, ntar iya dong. Aku kasih pengen ya. lihat kamu berakting gitu, maksudnya kayak Makasih gitu. Ya. Ntar sama Icimu ya. Iya ya. dong, sama Iya. Iciku dong. Kamu punya mimpi nggak sih pengen beradu akting dengan siapa gitu, Mas? Atau Aku belum ngerasa dari Prima secure. tidak terketuaan ya kalau itu. Boleh, cuma Boleh iya. juga sih, gitu-gitu ya. Nggak apa-apa sih. Lorenzo Lamas, ketuaan lagi. Siapa itu? Udah pada tahu lagi. Dapat yang tahu cuma Nadi doang tuh. Yang main Renegade dulu. Aduh makin gak tahu lagi. Kayak gitu. Kenapa orang harus nonton film Pamali Tumbal ini? That's why. Kenapa? Karena Pamali tuh menurutku harunya ada. Selain itu horornya sangat horor sekali. Ceritanya sangat bagus banget. Terus juga di film ini menceritakan Atta sebagai sahabat, bagaimana kita sebagai sahabat, bagaimana kita sebagai anak ke orang tua, bagaimana kita ke kakak, itu sangat diperlihatkan banget di film ini gitu. Wow. Kompleksitasnya sangat. Yes, sama benar-benar konfliknya tuh selalu ada. Terus juga plot twist juga. Pokoknya ini seru banget Jadi filmnya. Kamu nggak boleh ceritain dong Nggak biar boleh. nanti ya teman-teman iya, penasarannya. nonton nanti ya 7 Agustus 2025. Tanggal berapa? Ulang sekali lagi. 7 Agustus 2025 di bioskop. Seluruh Indonesia. Betul. Dan sebelum closing, Iya. kita punya kebiasaan. Souvenir ini ya? Bukan. Ini kayak souvenir kondangan. Foto. Gak boleh sembarangan megang. Kenapa? Harganya ini 435 juta. Mahal banget kayak mobil. Aku bohong. Kayak aku mah orangnya langsung jujur aja. Iya. Nanti ini diputar ada off, on, ada selfie, ada kitty. Selfie kitty. Gitu. Nyanyi dong Dat ya.
Nanti ini kita foto, nanti hasilnya kita ambil dan kita serahkan ke Dukcapil. Untuk Buat segera apa? dicoret dari WNI. Jangan, Oke, ya. ngapa-ngapain. Kita foto dulu ya. Kita kayak berdua apa sendiri-sendiri sih? Sendiri aja Sendiri. sayang. Bentar aku ngaca dulu ya. Ngaca dulu deh. Dah, Nggak kelihatan lagi nih. ngaca lagi. Jadi kan nih foto nih. Jadi ya. Jadi dikit lagi deh. Umi, gue ikat ntar ya. Oke. Oke deh. Oke, ini harus dekat dulu nanti. Ih, cantik Umi lo. Aku Karena Umi kamu gemuk kan sekarang. Oh iya. Iya. Udah bedakan dulu. Beda. Gemuk. Tapi kelihatan nggak bedanya? Beda kelihatan banget dari Asik, pipinya, dari tangannya. asik. Iya kan? Kalau dulu kayak Iya. apa sih? Oh, kayak semangat Kurus ya, atau kurus iya. banget gitu. Oh. Kayak orang gak makan. Nggak makan, ini makan udah berisian. Iya. Tapi beneran Atas nggak sih? setuju. Gak usah kali nih, gak usah kali. Udah ngobrol mulu dari tadi. Oke. 1, 2, cakep banget sayang lah jomblonya. 1, 2, 3. Alah. Dikepretin ya ini ya? Iya dong, seperti biasa. Kita Tuh. berdua dong. Ini diambil. Nah, ini yang di agak beda kan kameraku. Kamu ini selalu Kameraku beda kameraku. Kita nggak foto berdua. Nggak usah mbaknya, banyak banget permintaannya. Karena ini yang kita butuhkan adalah fotonya mbak aja nanti. Lu taruh di mana? Follow fam di belakang situ. Nah, nanti ditempel semuanya tuh nanti. Tisa ya, Tisa, ada Tisa. ada Jirayut, ada siapa? Kenzi. ada Mantanku, kamu nanti di mantanku. bawah kamu ada fotonya. Iya. Iya, tempel semua tuh nanti. Coba lihat. Foto segala macam gitu. Itu dipotong ya, tenang. Lagi marah-marah di DPR kemarin dia gitu. Cantik banget. Air laut siapa yang ngasinin? Dia mau jadinya sendiri. Nggak usah terlalu ditampar-tampar mbaknya. Ini orangnya canggih udah, itu mah bagus. Bagus pokoknya. Ada yang tadi namain sini. Di tanda tangan. Tanda tangan. Nanti ditempel Mana ininya? nih tanda tangan pakai pedo Kok ini hijau? bisa. Oh, kok iya, banyak mintanya nih, mintanya yang hitam tadi. Udah apa Umi yang hijau? Nah? Permana? Coba lihat. Hijau. Hijau. Hijau? Mau? Boleh? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Jangan cari yang nggak ada ya. Ini ya. Udah kita mau closing cari yang nggak ada aja. Terima kasih teman-teman. Setelah menyaksikan Sandi, jangan lupa nonton Pamali nanti. Pamali Tumbal yang akan Tumbal. tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Catat tanggalnya, tanggal 7 Agustus 2025 serentak di seluruh bioskop Yeay, se-Indonesia. betul. Kalau perlu kita nobar bareng. Terima kasih Umi. Terima kasih Kakak Diki. Sehat-sehat selalu, sukses Amin, pokoknya. Amin. Kakak juga sehat terus Mau ya. karyanya, Amin. mau karirnya, mau Amin. jodohnya, Amin. mau sehatnya, pokoknya semuanya dilanggan pokoknya yang terbaik dari Allah. Amin, amin ya Allah. Teman-teman terima kasih telah menyaksikan Sandik. Jangan lupa selalu saksikan Sandik dan program-program khas kreatif lainnya. Dadah, assalamualaikum. Dah.